Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Adil Septian Putra, NPM 18129, ingin menjelaskan tentang pengantar mikroekonomi tentang teori penawaran dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Kasman Karimi SEMSI. Baiklah, kita masuk ke dalam hal yang diterangkan dalam teori penawaran. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Yang kedua yaitu hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Yang ketiga yaitu pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Yang keempat yaitu fungsi penawaran. Yang pertama kita masuk ke pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jadi jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran adalah apabila harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan meningkat atau bertambah. Jika harga barang turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau juga turun. Jadi hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak atau ceteris paribus, yang dimana faktor selain harga yang mempengaruhi penawaran dianggap tetap. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi adalah maju mundurnya atau canggih tidaknya teknologi akan mempengaruhi jumlah penawaran. Makin canggih teknologi, produktivitas semakin besar, harga menjadi murah, jumlah yang ditawarkan meningkat dan sebaliknya. Yang ketiga itu harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen, besar kecilnya laba yang akan menentukan harga jual. Keuntungan yang besar akan diperoleh jika harga barang murah, sehingga jumlah penawaran meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan uang tunai. Mendesak atau tidaknya kebutuhan uang tunai bagi perusahaan akan berpengaruh kepada harga jual yang akhirnya berpengaruh pada jumlah penawaran barang dan jasa tersebut. Yang kelima yaitu harapan harga masa yang akan datang. Bagi produsen yang mampu menahan barang untuk dijual pada saat harga dianggap menguntungkan, produsen akan menahan barang sehingga mempengaruhi jumlah penawaran. Terus kita masuk kepada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Kita masuk ke dalam tabel. Dua tabel itu harga dan jumlah yang ditawarkan. Semakin mahal harganya, yang kita bisa lihat dari harga 100 sampai 500 dan jumlah yang ditawarkan dari 200 unit ke 600 unit. Jadi semakin mahal harganya atau semakin naik harganya, maka barang yang ditawarkan akan meningkat. Jadi kita misalkan tadi dari harga 100 saja udah jumlah yang ditawarkan udah 200 unit, dan 200 harga 200 jumlah yang ditawarkan menjadi 300, dan harga 500 jumlah yang ditawarkan akan naik ke 600 unit. Jadi terjadinya kenaikan
dari harga yang mulainya turun ke harga yang meningkat. Baiklah, kita masuk ke pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, maka kurva bergeser ke arah kiri. Sebagai contoh, pergeseran kurva penawaran akibat perubahan harga barang bisa kita lihat di grafik ini, bahwasanya dia bergeser dari S1 menunjukkan supply. Jadi ketika harga semakin murah, yang ditawarkan juga akan sedikit. Bisa kita lihat di harga 100 dengan jumlah yang ditawarkan yaitu 200. Jadi ketika harga semakin murah, yang ditawarkan akan sedikit juga. Yang kedua yaitu harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat atau naik juga. Bisa kita lihat dengan contoh grafik ini, terjadi kenaikan di harga 400 dengan jumlah yang ditawarkan itu juga naik di angka 600 unit. Kita masuk ke pergeseran pergerakan kurva penawaran. Jika harga barang tersebut yang berubah, maka hanya terjadi pergeseran sepanjang kurva penawaran. Namun apabila faktor selain harga mengalami perubahan, maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran. Bisa kita lihat di contoh di grafik, yaitu pergeseran kurva penawaran dari S0 ke S1 dapat terjadi jika salah satu faktor berikut mengalami peningkatan, yaitu seperti harga barang substitusi, keuntungan, terus teknologi, jumlah penduduk, dan atau terjadi penurunan harga input dan harga barang komplementer gitu. Dengan fungsi penawaran, yaitu sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang ditawarkan atau QS dengan berbagai kemungkinan tingkat harga atau P. Jadi hubungan kedua variabel dinyatakan sebagai Q, dan fungsi dari P dengan rumus yaitu Q sama dengan F dalam kurung P. Jadi persamaan penawarannya itu jadi QS sama dengan min A ditambah BP, dengan keterangannya Q jumlah yang diminta, P tingkat harga, dengan A konstanta, dan B yaitu koefisiennya. Baiklah, sampai di situ dulu penjelasan tentang teori penawaran. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya atau mungkin kurang jelas tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.